Permisi. Iya, silakan masuk. Halo, dengan adik siapa? Dengan Naswa. Oh, Naswa. Naswa apa kabar? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi Naswa kesini sama siapa? Sama orang tua, Bu. Oh, sama orang tua. Sebelumnya Naswa di sini masih sekolah atau gimana? Masih sekolah, Bu. Oh, kelas berapa Naswa? Naswa kelas 3 SMP. Oh, 3 SMP. Di mana sekolahnya? Sekolahnya di SMTS Budaya sana, Bu. Oh, MTS Budaya. Sebelumnya Naswa kesini itu ada apa? Ada surat rekomendasi dari dokter atau keinginan Naswa sendiri kesini? Ada surat rekomendasi dari dokter, Bu. Oh, ada rekomendasi dari dokter. Boleh kakak lihat? Boleh? Oke. Jadi sebelum itu perkenalkan nama kakak Nur Fanisha, ahli gizi di rumah sakit ini. Jadi nanti kakak akan membantu adik memecahkan masalah-masalah yang adik hadapi sekarang. Jadi sebelum itu kakak mau cek kembali mulai itu dari berat badan adik, tinggi badan adik. Nah, yuk sekarang kita cek berat badan sama tinggi badan adik terlebih dahulu. Nah, jadi setelah kita mencek berat badan sama tinggi badan adik, kakak juga mau nanya dulu nih, gimana sih pola atau apa yang adik konsumsi sehari-hari, makanan apa yang adik konsumsi sehari-hari? Saya suka makan cilok, Terus juga suka makan pempek, bakso, terus suka minum es teler. terus istilah. Kalau cemilan-cemilannya? Cemilannya suka itu Citato, terus juga suka makaroni pedas. Ada lagi misalnya kayak adikku suka makan mie ringan atau makan makanan kue-kue yang berkrim-krim, apa namanya tuh, yang berminyak gitu. Suka ini, Kak, suka makan itu cupcake. Oh, cupcake. Terus apa lagi? Itu aja sih, Kak, soalnya nggak terlalu suka makan kue ulang tahun, sukanya cupcake karena dia kecil, terus juga lebih dingin. Kalau dimakan dingin dia enak. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih aktivitas adik sehari-hari kayak adik ada olahraga, terus juga pokoknya keseharian adik lah selain adik dalam proses belajar di sekolah. Ada sih, Kak, sekolah terus soalnya sekolahnya kan full day sampai sore, terus sampai rumah istirahat karena banyak tugas juga. Jadi jarang olahraga ya berarti. Terus kalau permasalahan kayak pencernaan adik bermasalah ada nggak? Atau kayak misalnya kalau susah BAB atau malahan diare? Kalau sakit perut sering, tapi keras BAB-nya. Jadi susah BAB ya? Iya. Tapi perutnya tuh kayak mules mau BAB. Tapi nggak mau dia BAB keras. Gitu. Nah, jadi sebelumnya ada juga udah pernah nggak cek kayak cek darah
ke labor kimia, cek apa namanya tuh, cek urin, atau sudah pernah cek ke laboratorium belum? Tadi sebelum ini. Oh, sudah pernah cek. Oke. Nah, setelah kakak lihat ya, setelah kakak lihat mulai dari berat badan adek sama tinggi badan adek, kakak sudah menghitung di sini itu apa namanya tuh, IMC adek itu sudah melebihi batas normal, itu sudah masuk di obesitas tingkat 1. Nah, di sini juga kakak lihat pola makan adek juga kayak apa namanya itu, suka mengkonsumsi makanan yang kayak MMP itu kan bertepung-tepungan tuh. Nah, energinya tuh terlalu tinggi kalau misalnya kalau bertepung-tepungan. Itu juga makanan manis-manis ya kan, itu juga kayak apa tuh, cupcake apa tadi, cupcake itu ya. Terus juga suka ngemil ciki-ciki ya, suka ngemil ciki-ciki. Terus juga ada kakak tadi juga bilang kalau sembelit, terus juga apa namanya tuh, susah BAB. Nah, di sini kakak simpulkan juga ada mengalami asupan energi berlebih. Nah, berkaitan dengan makanan adek yang apa namanya tinggi karbohidrat kayak pertepung-tepungan, terus juga tinggi gula, kayak suka minuman yang manis-manis, juga makanan yang apa namanya itu kayak cupcake tadi. Terus juga ditandai dengan apa namanya, berat badan adek itu sudah melebihi dari batas normal. Terus juga apa namanya itu, pola makan tidak teratur, berkaitan dengan adek suka makanan apa namanya itu, makan makanan yang berlemak lah gitu. Terus juga minuman yang tinggi gula gitu, ditandai dengan salah satunya itu adek susah BAB. Terus juga kakak lihat apa namanya tuh, nah jadi karena susah BAB itulah apa sisa-sisa makanan itu yang terbuat, jadi dia mengumpul. Nah, itu juga salah satu nanti tuh akan menyebabkan punya masalah lainnya. Nah, jadi di sini kakak mau mengintervensi dulu apa namanya, masalah-masalah adik tersebut. Terus kakak nanti akan buatkan menu terlebih dahulu. Nah, sebelum itu sembari kakak menentukan apa namanya tuh misalnya kayak menentukan menu. Nah, jadi adik boleh baca-baca leaflet terlebih dahulu sembari kakak menyusun menu untuk adik. Kalau misalnya adik pun bosan, adik boleh main HP sembari kakak membuat ini. Nah, di sini kan adik mau menurunkan berat badan kan, ingin mengubah apa namanya itu, mungkin dari fisik adik juga mau diubahkan gitu, mungkin dari berat badan adik kan adik gemuk nih. Nah, jadi kita harus komitmen dulu. Kakak berikan adik apa namanya tuh menu atau yang sudah kakak susun ini, sanggup nggak adik menjalankannya? Insya Allah. Oke, kita harus komitmen ya, biar tujuan yang kita buat ini bisa tercapai nantinya. Nah, nanti itu kalau misalnya adek untuk makan apa tuh, kalau seandainya adek nanti mau makan tuh, nah kakak sangat sarankan untuk mengurangi makan makanan kayak yang kayak aci itu, yang dari tepung-tepungan kayak empe-empe, dikurangi lagi ya. Itu juga yang kayak cupcake tuh,
terus juga minum minuman manis itu. Nah, lebih sering meminum air putih aja daripada minuman yang manis-manis itu. Terus juga ya, nah kayak sering-sering mengkonsumsi. Adek kan tadi juga bilang kalau misalnya nggak sering makan sayur, terus juga nggak sering makan buah. Nah, untuk kedepannya, nah ini kan juga untuk membuat biar adik-adik itu nanti lancar. Nah, semisalnya gitu kan, kalau semisalnya pun kan nanti tuh pas makan nih, setidaknya adik tuh mengkonsumsi buah jeruk. Misalnya nih sebesar ini, kalau sebesar ini tuh sekitaran 50 gram. Nah, dalam sehari adik boleh mengkonsumsi ini satu atau dua, kira-kira sebesar inilah. Tapi kalau misalnya besar dari ini, mungkin adik bisa mengkonsumsi satu. Nah, ini ada vitamin untuk membantu metabolisme dalam tubuh adik, dan juga nanti itu memperlancar adik-adik. Terus juga nih, misalnya ada pisang. Nah, pisang, rajin-rajin adik makan pisang. Itu sekitar, kalau misalnya itu sebesar ini tuh adik bisa makan itu sekitar 50 gram ini. Nah, kira-kira sebesar inilah nanti adik konsumsi pisang untuk membantu ada serat nanti yang ada konsumsi. Terus juga nanti nih misalnya kayak pepaya dikonsumsi, ini juga akan membantu melancarkan BAB adik nanti. Nah, juga untuk makan, misalnya nih kalau untuk makan nasi. Nah, kalau misalnya adik makan nasi, itu kan kalau di rumah pakai centong ya. Nah, misalnya kalau adik tuh pakai centong, misalnya satu centongnya itu segini. Nah, segini. Nah, untuk kedepannya nanti dikurangi lagi, misalnya kalau adik misalnya konsumsi 2 centong, adik boleh mengkonsumsinya nanti itu 1 centong lagi. Nah, terus juga kayak tahu kan kalau misalnya itu kita juga tidak boleh nggak makan nasi ya, tetap makan nasi tapi jumlahnya itu dikurangi. Gak sering mengkonsumsi kayak tempe, dan juga ada konsumsi telur, konsumsi ayam nantinya. Nah, jadi setelah itu, nah kakak juga mau lihat ini, aturan nanti adik tuh makan. Jangan adik kan nggak suka konsumsi buah tuh, sementara banyak yang konsumsi buah dan sayur itu setara dengan konsumsi karbohidrat, setara dengan konsumsi karbohidrat. Tengok nih, kayak piring ini nih, setengahnya itu udah sayur-sayuran. Otomatis di sini sayur-sayuran itu sangat penting. Jadi ada tidak boleh men-skip sayur-sayuran tuh, kayak buah-buahan itu, karena itu sangat penting bagi tubuh untuk memperlancar metabolisme atau membantu BAB adik itu lancar nantinya. Nah, jadi sebelum itu kakak mau nanya nih, udah tahu adik belum apa yang kakak bilang barusan? Apa aja makanan tidak boleh, apa aja makanan yang harus adik konsumsi? Udah tahu untuk makanan yang nggak boleh konsumsi itu kurangi makan aci-acian, pempek tadi, terus kurangi makan manis-manis, cupcake-nya dikurangin, terus minumannya usahakan minum air putih. Terus untuk makanan yang dibolehin itu makan jeruk, makan pisang, pepaya. Terus juga kalau misalnya makan nasi biasanya 2 centong dikurangi jadi 1 centong. Tapi jadi ini pesan kakak juga ya, kalau misalnya nanti tuh ada menjalankan makanan menu yang kakak berikan ini, semoga adik tuh bisa nanti tuh menjalankan ini dengan bersungguh-sungguh supaya tujuan kita nanti bisa tercapai. Terus nanti
kalau bisa setelah itu nanti kan ada konsultasi lagi ke sini, sekiranya itu 1 bulan lagi adek bisa konsultasi lagi ke sini. Nah, kakak berharap nanti untuk pengecekan kita selanjutnya nanti bisa berat badan adek itu turun 1-2 kilo. Nah, semoga kita sama-sama membantu adek supaya aktivitas adek berjalan dengan lancar lagi. Nah, ini sudah kakak buat beberapa. Di sini juga ada panduannya, nanti adek bisa lihat panduannya, panduannya. Terus juga ada makanan-makanan, juga menu yang sudah kakak susun. Nah, ini boleh jadi sebagai pemandu atau pegangan untuk adek nanti. Mungkin itu saja dulu. Sampai ketemu di konsultasi kita berikutnya. Kakak berharap kalau kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah yang adek alami. Semangat untuk adek biar kita sama-sama pulih. Terima kasih Kak. Oke. Ya.